Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam Pak. Iya, selamat malam Jonathan, Arzi, Douglas, Erwin, Hendy, Latif, dan juga Nahrul ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, kita ketemu lagi di pertemuan kedua di malam hari ini. Sebentar, saya mau akan share screen dulu sebentar ya. Nanti kalau suara saya ada yang hilang atau mungkin layarnya, bentar ya, saya ada settingan baru ini kayaknya, sebentar. Sambil ya, Oke, saya akan melanjutkan di pertemuan kedua di malam hari ini. Kalau bukan minggu lalu ya, kalau yang di Senin kemarin kita lebih banyak membahas mengenai tentang kenapa sih kita harus mempelajari dan juga kenapa kita harus memahami tentang manajemen risiko. Ya. Kalau hari ini kita akan banyak tentang risiko itu seperti apa secara definisi dan konsep, dan juga lebih kepada ruang lingkup daripada risk management itu sendiri. Nah, nanti juga saya akan memberikan berbagai macam contoh tentang beberapa hal yang mungkin teman-teman juga pernah tahu, pernah lihat sebuah resiko yang terjadi, ya, yang mungkin terkadang tuh tidak diperkirakan oleh kita, gitu ya. Nah, itu yang kita sebagai organisasi, kita sebagai individu, atau nanti ketika teman-teman berada dalam sebuah perusahaan, nah itu apa harus kita lakukan. Nah, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan sebuah mungkin saya yakin teman-teman sudah pernah lihat, teman-teman juga pernah tahu, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa pastinya ya, kalau nggak salah di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 awal tahun ini, dunia media sosial sempat sempat dihebohkan lah ya, dengan sebuah pemberitaan, dengan sebuah bisa dibilang sebuah kasus ya, di mana pada saat itu ada sebuah konten kreator ya yang mendapatkan teguran ya atau surat keberatan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan Egang. Jadi pada saat itu ya mungkin teman-teman juga tahu beritanya, ada sebuah konten kreator yang dia membuat sebuah review video di YouTube ya tentang produk-produk. Salah satunya adalah produk Eagle ya, dia punya cukup subscribe yang cukup lumayan banyak. Eh Dia tidak dibayar oleh Eagle, mungkin pada saat dia dengan senang hati mereview produk-produk Eagle. Namun ya apa yang dilakukan oleh si YouTuber tersebut ternyata mendapat tanggapan surat keberatan. Surat keberatan dari pihak perusahaan, yaitu si Eagle itu sendiri, di mana yang menjadi poin keberatan adalah bagaimana kualitas videonya, bagaimana suara yang ada di sana, ya, terus setting-setting lokasi yang menurut pihak Eagle itu tidak sesuai dengan standar dari perusahaannya. Ya, tentu saja sih tidak standar. Orang ini kan yang dilakukan oleh si YouTube kan hanya sukarela gitu ya, untuk mencari konten lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, surat teguran ini kemudian diupload di media sosial ya, dan itu menjadi viral pada saat itu. Sesuatu hal yang mungkin di luar perkiraan Egan ya. Jadi sempat viral, sempat rame, dan ternyata para netizen ya, teman-teman pasti sudah tahu ya netizen Indonesia seperti apa, itu bukan mendukung si Egan tapi malah mendukung si YouTube-nya atau YouTubers-nya
Ya, sehingga pada itu banyak banget Eagle dibully, banyak banget konten negatif tentang Eagle, ya, bahkan beberapa kesalahan-kesalahan yang lalu pun diungkit lagi, ya, sehingga pada saat itu menurut data yang saya baca, Eagle juga sempat mengalami penurunan omset, ya, dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah tindakan atau sebuah aksi yang dilakukan oleh Eagle yang mungkin dia tidak merasa dampaknya, ya. Jujur saya tidak tahu maksudnya seperti apa, kenapa Eagle juga melakukan seperti ini, dan sampai akhirnya pihak Eagle membalas, ya, dengan ini contoh surat keberatannya tadi, ya, surat keberatannya, dan akhirnya dia membalas dengan surat cinta. Ya, jadi ini surat keberatannya sama seperti ini, ya. Kemudian diberikan pernyataan kurang, dan dibalas lagi dengan surat dari Eagle, ya, untuk kepada Eagleian istilahnya. Ya, jadi bagaimana Eagle ketika dia mendapatkan sebuah masalah, dia menerima sebuah resiko yang mungkin tidak diperkirakan oleh dia, dan bagaimana pihak Eagle mengatasinya. Di sini saya tidak membela siapapun, teman-teman, tapi konteksnya ada yang bisa kita lihat. Pertama adalah bagaimana Eagle tanda kutip melakukan sebuah kesalahan, bisa dibilang seperti itu. Dia tidak memahami sebuah resiko yang terjadi, ya, dampak yang dilakukan dengan memberikan surat keberatan itu, dia tidak memperkirakan dampak balik kepada dia seperti apa. Dan yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana si Eagle merespon, ya. Dan kalau teman-teman ingat, respon yang dia buat tuh tidak 1-2 kali, ya, cukup banyak. Mungkin yang pertama ini yang sebelah kanan ini. Ya, ini adalah respon pertama yang dilakukan oleh Eagle. Kemudian ada surat kedua. Kemudian ada surat ketiga yang ada di sini. Yang seperti contoh di sebelah kanan ini, jadi kalau saya tidak salah ini adalah surat ketiga. Dan dirasa pada saat itu masih kurang, akhirnya si pihak Eagle sampai membuat sebuah video, ya, sebuah video untuk mengcounter, ya, pemberitaan yang ada, dan video itu juga langsung oleh CEO-nya. Nah, mungkin videonya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat. Perkenalkan, saya Roni Lukito, CEO PT Gerindo Multiproduct Industry. Dalam kesempatan ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa surat keberatan yang dikirimkan kepada rekan-rekan content creator yang sudah mereview produk Eiger. Juga kepada Eagerian, komunitas, brand ambassador, mitra, para senior advisor, tim manajemen, dan seluruh masyarakat. Sungguh saya menyesal atas kejadian ini. Saya sadar surat keberatan itu adalah salah dan tidak benar. Sejak viral kejadian ini, banyak orang bertanya-tanya, apakah ini merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh tim legal kami? Teman-teman, dalam kesempatan ini izinkan saya menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut adalah murni arahan dari saya. Sebetulnya tim internal sudah mengingatkan dan menjelaskan bahwa langkah tersebut tidaklah benar dan tepat. Namun saat itu saya tetap bersikeras untuk dijalankan. Atas kejadian ini tidak ada pihak yang perlu disalahkan. Jelas yang salah adalah saya. Dan saya sebagai CEO bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Peristiwa kemarin adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Khususnya buat saya pribadi untuk menjadi orang yang lebih bijak, tidak ego, dan tidak arogan. Saya yakin
ini juga merupakan teguran dari Tuhan. Saya bersama tim Eiger berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh. Semua kebijakan, aturan, guidance yang sesuai dan tepat, terutama dalam tata cara berkomunikasi dan beradaptasi di dunia digital yang berkembang pesat saat ini. Saya menyadari bahwa dunia digital adalah ruang bebas berekspresi dan berpendapat bagi seluruh masyarakat. Saya juga bersyukur atas kejadian ini saya dapat kesempatan untuk bisa belajar dan mendengar dari yang lebih muda. Jadi kami sampaikan bahwa Eiger terbuka bagi teman-teman semua untuk bisa menyampaikan masukan terhadap produk kami melalui media apapun. Bagaimana caranya dan apapun isinya agar menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Eigerian dan keluarga besar Eiger yang telah saling mengingatkan dan tumbuh bersama kami. Tanpa teman-teman, tidak ada Eiger hari ini. Ya, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah melihat video tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana si pihak Eiger mampu mengcounter, ya, mampu bukan membalas ya istilahnya, tapi bagaimana si pihak Eiger mampu mengatasi sebuah resiko yang terjadi, ya, sampai jujur aja dalam dunia usaha teman-teman dan sebuah organisasi ataupun dalam dunia bisnis, permintaan maaf dari seorang CEO itu adalah sesuatu yang tanda kutip itu sulit banget dilakukan, ya. Seorang CEO harus menurunkan egonya, dia harus juga melihat dampaknya seperti apa. Dan tadi kalau teman-teman perhatikan dari kata-kata yang disampaikan oleh CEO-nya, itu maknanya luar biasa, ya. Dan itulah yang memang sengaja ditampilkan oleh si pihak Eiger. Ya, jadi di sini yang saya pengen garis bawahi adalah bagaimana pihak Eiger, ya, mampu mengatasi permasalahan tersebut. Terlepas apa yang dilakukan benar atau salah, tapi konteksnya adalah bagaimana dia sadar bahwa itu ada masalah dan bagaimana dia mengatasinya. Itu sebuah standpoint yang menurut saya patut kita lihat konteksnya dan patut kita pelajari di sini, ya. Kemudian masih terjadi di dalam dunia teknologi informasi atau dunia sistem informasi, ya, atau dalam dunia digital, resiko-resiko itu pasti akan selalu ada, ya. Kesalahan pasti akan selalu ada. Contoh berikutnya ini mungkin terjadi di beberapa tahun yang lalu, ya. Ini kebetulan terjadi di dekat tempat saya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada sebuah restoran steak, ya, yang bernama Holiko, ya. Ini terjadi viral ketika zaman masih ada sosial media pet, ya. Jadi udah lama berlangsungnya, ya. Jadi ya teman-teman pasti akan geli jika di sini ketika di sini bagaimana Holiko bekerja sama dengan salah satu perusahaan es krim, ya, untuk menjual produk es krimnya. Ya, karena di sini sebetulnya Holiko itu fokusnya bukan ke es krim tapi ke steak. Nah, di sini es krim itu menjadi sebuah semacam makanan penutup lah istilahnya. Nah, yang terjadi seperti apa? Ada seorang pelanggan atau customer yang dia ketika dia makan tiramisu ini, gitu ya, ternyata ada cicak di dalam tiramisunya. Ya. Waktu itu dia ketika makan, kalau saya tidak salah dia ngomong seperti ini, dia rasa aneh di mulutnya, terus dia lepeh atau dia buang, ya. Ternyata ada
cicak sebesar itu ya di dalam tiramisunya. Dan dia posting di dalam pet ya, dan itu menjadi viral pada saat itu, viral pet Facebook dan sebagainya. Ya. Namun yang saya pengen perlihatkan di sini juga adalah ini ada sebuah resiko kesalahan sebenarnya bukan murni kesalahan Holiko, karena Holiko berkolaborasi kerjasama dengan pihak lain di dalam menyediakan es krim. Namun di sini kepercayaan yang diberikan pada pihak lain ternyata berdampak besar karena QC quality controlnya ternyata tidak ada, gitu ya, sehingga hal ini terjadi. Nah, poin bagus juga hampir sama di sini, bagaimana Holiko mengatasi masalah resiko yang terjadi. Ya. Tempat viral juga di dalam media sosial, di sini Holiko mau kontak langsung si, kalau nggak salah namanya Lamia gitu ya, sebagai yang mau postingnya, ya ada musyawarah, ada diskusi yang baik ya, dan dia juga melakukan permohonan maaf ya. Bahkan sampai si pihak pelapor, si Lamia ini sampai bikin postingan lagi dan dia mengatakan bahwa pemasarannya sudah selesai, tidak perlu diungkit-ungkit lagi, bahkan dia bersedia menghapusnya. Ya. Dan yang dilakukan Holiko berikutnya adalah dia membatalkan atau memutus kontrak dengan pihak si penjual es krimnya. Nah, di sini juga bagaimana memperlihatkan bagaimana ketika terjadi sesuatu, sebuah perusahaan itu mengambil sebuah tindakan yang tepat. Ya. Nah, di sini dia paham ya, dia mengakui kesalahan ya. Itu menjadi sebuah poin penting bahwa itu memang kesalahan yang dilakukannya. Dia juga melakukan permohonan maaf ya, dan kemudian dia mengkantornya istilahnya mengembalikan dengan beberapa berita yang postingan yang terbaik, yang positif lah istilahnya. Walaupun jujur aja sampai sekarang image-nya sangat sulit ya, karena kalau kita berbicara masalah image sebuah perusahaan atau sebuah brand, ketika image itu mendadak negatif, untuk menaikannya itu cukup sulit. Ya, dan itu masih digenjot terus oleh Holiko untuk bisa mengembalikannya. Ya. Tapi konsen saya di sini konteksnya sama dengan Eiger tadi, bagaimana si pihak Holiko mampu mengembalikan kepercayaan yang diberikan, mampu mengatasi pemasaran yang terjadi. Nah, itu konteksnya di sini yang luar biasa. Yang ketiga, sama, cuma dengan kasus yang berbeda. Ini malah terjadi kasus bertahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau nggak salah di awal tahun 2009 ya. Bagaimana seseorang di sini bahkan menurut saya adalah kurang baiknya sebuah organisasi, dalam hal ini rumah sakit, dalam mengatasi pemasaran yang terjadi. Ya, waktu itu ada komplain dari seorang pasien ya, sebuah pasien dia komplain di dalam pelayanannya ya, karena dia merasa sudah membayar mahal, namun pelayanannya kurang baik. Saya lupa detail pelayanan seperti apa. Dan ketika dia komplain di dalam email ya, yang akhirnya email itu tersebar, dan bukan permohonan maaf atau follow up, tapi malah si Prita ini sebagai yang komplain itu malah dituntut balik. Ya, dituntut balik dengan mengedepankan pencemaran nama baik. Ya, dituntut balik segala macam di pengadilan, dan di pengadilan dinyatakan si Prita itu bersalah. Ya, singkat cerita seperti itu, karena pengadilan cukup panjang waktu itu. Dan akhirnya publik malah bukan karena sudah sempat viral, publik masyarakat itu malah mendukung si Prita. Sehingga pada saat itu ada sebuah gerakan yaitu koin untuk Prita. Dan di sini perbedaan dengan dua contoh kasus sebelumnya adalah bagaimana si rumah sakit Omni ini melakukan, bukan pembelaan ya, mengatasi masalah yang terjadi. Ya. Dan dia melakukan dengan cara yang berbeda, yang akibatnya juga malah membuat image-nya menjadi jelek. Bukan untuk mengembalikan jadi lebih baik, malah menjadi bermasalah. Ya. Di sini yang saya ingin perlihatkan, contoh-contoh di sini teman-teman, bagaimana ketika sebuah resiko atau sebuah masalah yang terjadi, karena resiko pasti akan ada,
bagaimana mengembalikan tingkat kepercayaan itu, ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak disangka. Satu lagi contoh, mungkin ini bukan jadi di Indonesia, ya. Ini masalah sepele juga sebetulnya, ya. Yaitu ketika H&M perusahaan baju, ya, menampilkan baju, kebetulan bajunya memang baju untuk anak, ya, menampilkan tokoh berkulit gelap gitu ya, berkulit gelap. Namun yang jadi masalah adalah bukan kulit gelapnya ya, tapi tulisan yang ada di bajunya. Jadi teman-teman coba bayangkan di sini, dia berkulit hitam, si anak kecil ini memakai sebuah produk dan produknya tulisannya adalah "The Coolest Monkey in the Jungle". Ya, jadi image-nya adalah si anak ini adalah monyet. Ya, itu sehingga menjadi tuduh rasis, bahkan ini sampai di demo, sampai dirempal di luar negeri waktu itu, ya. Dan timbal baliknya juga dia melakukan permohonan maaf, dia ganti semuanya akhirnya. Ya, media-media ikannya dia ganti, dia produknya dia gagalkan dan sebagainya. Dan mampu diselesaikan dengan baik. Sesuatu hal kalau di sini H&M juga merasa dia tidak menyangka hal ini terjadi. Ya. Nah, di sini yang saya pengen tekankan adalah ketika teman-teman nanti berada dalam sebuah organisasi, hal-hal resiko seperti ini pasti akan dihadapi ya. Tinggal tergantung bagaimana konteks besar atau kecilnya sebuah permasalahan atau resiko. Nah, bagaimana kita bisa mampu mengatasi hal tersebut? Nah, itulah dibutuhkan yang namanya manajemen resiko. Bagaimana kita bisa meminimalisasi dan sebagainya. Dan saya yakin, ya, beberapa produk kayak Eagle tadi, Coleco, kemudian H&M, ya, atau mungkin juga Rumah Sakit Omni sebagai contoh tadi, walaupun dia kurang tepat, menurut saya kurang pas gitu ya untuk untuk mengatasinya. Pasti mereka akan belajar lebih dalam lagi, mereka akan lebih berhati-hati lagi ya untuk menghadapi manajemen risiko tersebut. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan dari 4 contoh studi kasus tadi, itulah sebuah risiko, sebuah dampak sesuatu yang mungkin tidak kita duga, ya, uncertainty, sesuatu yang tidak duga, yang tidak kita bisa perkirakan. Ya, dan itu pasti apapun kita terjadi. Ya, kalau di sini organization of our kind akan menghadapi berbagai tantangan, mulai tantangan budaya, mulai tantangan politik, ya, tantangan sosioekonomi, ya, yang akhirnya akan mendorong perubahan di dalam lingkungan. Contoh H&M tadi, H&M mungkin tidak menyangka hal ini dianggap rasis gitu ya. Ya mungkin karena di H&M itu kalau teman perhatikan cerita ini, dia juga menampilkan si anak yang berkulit putih juga. Ya, namun ternyata orang mayoritas kulit hitam itu merasa tersinggung karena ada monkey-nya dan itu dianggap rasis. Dan itu sesuatu hal yang tidak diduga oleh pihak manajemen H&M. Wah, mungkin waktu kerja awal, ya mungkin mereka nggak menyangka, oh kayak gini dianggap rasis sih, itu kan cuma ya tulisan buat baju doang gitu ya. Tapi ternyata itu dianggap berbau rasis. Itu contoh sederhana. Dan hal tersebut itu dipengaruhi apa? Lingkungan, budaya, dan sebagainya. Apakah politik bisa? Bisa saja ya. Jadi ada sebuah lingkungan eksternal, sebuah lingkungan yang berada di dalam luar organisasi kita yang tidak kita bisa perkirakan. Nah, itulah resiko. Nah, khususnya di dalam perkembangan manajemen dan juga dalam organisasi, itu akhirnya dikembangkanlah bukan sebuah prinsipal atau sebuah guideline atau sebuah panduan yang namanya Principle and Guideline untuk risk management atau untuk manajemen risiko. Dan ini adalah sebuah panduan atau sebuah guideline yang mampu digunakan untuk berbagai macam risiko. Ya,
mulai dari yang secara alami atau mungkin hasil-hasil yang berdampak konsekuensinya adalah positif ataupun negatif. Nah ini memang risk management yang ini tidak hanya fokus pada IT, hanya ini berfokus pada keseluruhan. Dan akhirnya dari prinsip-prinsip yang atau guideline yang ada di panduan ini, akhirnya dalam perkembangan waktu ke belakang itu mulai berkembang lagi sesuai bidang. Ada manajemen resiko buat kesehatan, ada manajemen resiko buat perbankan, ada manajemen resiko buat pendidikan, ada manajemen resiko buat IT juga ada. Ya, tapi secara global ini menjadi menjadi titik balik bagi konteks manajemen risiko di tahun 2009. Dan ini secara terstruktur, secara operasional, secara proses juga mampu dikembangkan dan diatur semua di dalam risk management ini. Dan beberapa perusahaan menjadikan risk management principle and generic guideline ini sebagai salah satu panduannya. Ya, jadi ini mengacunya udah kesini semua sekarang jadinya. Nah, jadi kalau tadi bicara resiko ada sesuatu yang mungkin tidak kita duga. Dan kalau kita bicara masalah risk management, ya pada dasarnya itu lebih kepada aktivitasnya, ya aktivitas di dalam organisasi yang langsung berhubungan ataupun mengontrol resiko tersebut. Ketika resiko terjadi, apa yang kita lakukan? Nah, itu risk management. Ya, bagaimana kita mengcovernya? Apakah kita harus diam dulu beberapa saat, atau bagaimana kita langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan ya untuk mengatasi, mengcounter ya atau mengkontrolnya supaya tidak menjadi besar ya. Karena kalau kita diam pun itu ada sebuah tindakan dan terkadang ketika resiko terjadi dan kita diamkan itu semakin besar. Ya. Bagaimana kita mengontrol resiko tersebut? Jadi risk management itu lebih kepada action, kepada sebuah proses ataupun kepada kontrol kita untuk memanage sebuah resiko yang akan terjadi, baik resiko itu positif ataupun negatif. Ya. Positif pun itu adalah risiko ya teman-teman ya. Walaupun semua orang kadang-kadang positif senang banget ya, tapi kita juga harus tahu ketika ada sebuah risiko yang di luar perkiraan itu adalah positif. Nah, bagaimana kita juga menjaga supaya itu tetap positif. Jangan sampai itu menjadi bumerang kepada kita. Dan fokus kita kalau yang negatif adalah bagaimana melakukan minimalisasi ya, terhadap event-event yang negatif tersebut. Itu konsep daripada manajemen resiko. Konsep besarnya adalah di sana. Kemudian, kenapa perusahaan atau organisasi harus fokus kepada manajemen resiko? Salah satunya adalah bagaimana mampu membuat organisasi itu menjadi efisien dan efektif. Ya, ketika dia ada resiko, bagaimana dia mengkantarnya, menahannya, supaya tidak menjadi lebih luas resikonya, ya. Kemudian bagaimana membuat perencanaan untuk mengatasi resiko tersebut, mengambil sebuah keputusan, itulah risk management. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari kasus yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebuah brand, reputasi itu menjadi sebuah hal penting. Ya, menjaga reputasi itu luar biasa. Kalau teman ikut perhatikan yang kasus di Eagle tadi sebagai contoh, itu HRD manager yang menandatangani itu dibully habis-habisan di dalam netizen. Ya, tapi di sini kita melihat kehebatan seorang CEO, dia merasa itu tanggung jawabnya dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam internal perusahaan dia. Tapi sebagai pucuk pimpinan, ya, top level di dalam Eagle, dia merasa itu adalah bagaimanapun kesalahan dia. Apapun yang terjadi di dalam internal mereka. Ya. Tujuannya apa? Mengembalikan reputasinya. Ya. Mengembalikan resikonya. Ya. Bukan mengembalikan resikonya, mengembalikan image-nya. Oh, ya.
Jadi reputasi itu penting di sini bagi sebuah perusahaan ya, teman-teman paham organisasi ketika nama kita jelek atau nama perusahaan itu hancur, itu berdampak besar kepada organisasi ya, penjualan hilang, penjualan turun ya, nggak bisa dapat project lagi misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itulah tujuannya. Manajemen resiko itu adalah bagaimana kita mampu menjaga atau memanage resiko-resiko yang akan terjadi di dalam perusahaan kita. Kemudian ketika kita mampu mengadopsi sebuah manajemen resiko yang baik, ya, itu akan mampu membawa aktivitas perusahaan kita menjadi yang lebih baik juga. Pasti perusahaan itu akan mendapatkan benefit. Ya, dan juga di sini tujuannya adalah meminimalisasi hal negatif ya, supaya tidak terlalu besar. Ya. Coba bayangkan teman-teman tadi kayak Ega misalnya didiamin aja, wah pasti sudah besar banget itu dampak negatifnya. Pasti akan semakin luas ya, bahkan image-nya semakin luar biasa. Nanti teman-teman bisa coba cari juga bagaimana kehancuran Dell ya di awal tahun 90-an ya, karena akibat adanya sebuah blog dan itu didiemin oleh mereka ya. Jadi Dell itu sempat mengalami kasus sama ya. Jadi bisa dibilang ada seorang konsumen mereka yang fanatik kepada Dell, dia menjadi pengguna Dell bertahun-tahun ya. Namun pada satu saat ketika dia membeli produk Dell, dia mendapatkan produk yang tanda kutip cacat, ya, yang mungkin kurang sesuai dengan dia. Ketika dia komplain dan ketika dia membawa ke service center dan sebagainya, dia tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya. Intinya seperti itu. Ya, saya tidak tahu detailnya apakah dia ya mungkin dilempar-lempar atau tidak mendapatkan jawaban, intinya tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Karena dia kesal, ya, dia akhirnya menuliskan di dalam blognya dia, sampai dia membuat sebuah domain namanya Dell to Hell, ya, Dell to Hell. Dan teman-teman harus ingat, segala sesuatu hal yang negatif di dalam media sosial ataupun dalam internet itu naiknya cepat daripada yang positif. Sesuatu yang negatif tuh luar biasa cepat munculnya. Sama dengan Dare to Hell tadi, akhirnya situs itu menjadi besar dan apa dampaknya teman-teman? Kalau teman-teman pasti pernah baca di digital marketing, SEO-nya naik dan segala macam, sehingga ketika orang mengetik di Google itu Dell, yang keluar apa? Dare to Hell. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi akhirnya yang keluar itu adalah Dell. Dari kok bayangkan teman-teman ya, teman-teman pengen beli laptop, saya pengen beli laptop Dell, masuk ke Google itu ya, ketik Dell, yang keluar adalah Dare to Hell, yang keluar Dare to Hell, Dare to Hell, Dare to Hell. Ya, teman-teman akan melihat hal yang buruk tentang Dell ya. Terus pertanyaannya, apakah kita akan mau beli? Pasti jawabannya tidak gitu ya. Nah, itu berdampak besar. Berdampak berdampak dia menurun drastis penjualannya, dan Dell tuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena hal tersebut didiemin oleh pihak Dell. Resiko yang terjadi, dia tidak melakukan aksi apapun gitu ya, dan itu sahamnya itu anjlok total pada tahun 90 atau awal 2000. Ya, Dell itu baru bisa mulai naik lagi itu di sekitar tahun 2010-an. Ya. Jadi butuh waktu yang lama. Karena apa? Karena dia image-nya, reputasinya sudah anjlok. Ya. Itu resiko yang mungkin tidak diperkirakan oleh Dell itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itulah kita pahami, teman-teman. Jadi di sini adalah bagaimana resiko itu adalah bagaimana kita meminimalisasi resiko yang terjadi dikalikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, itulah efeknya. Ya. Jadi bagaimana kita mengeliminasi
hal resiko tersebut. Di sini berarti adalah kita harus mampu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ketika perusahaan atau organisasi, dalam hal ini IT ataupun teman-teman membuat sebuah produk IT, ketika itu pengen diterbitkan atau teman-teman membuat sebuah ide produk misalnya, teman-teman harus mampu mengidentifikasi hal-hal apa yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan apakah yang terjadi? Itu harus kita list dulu. Ya, kalau kayak gini, kayak gimana? Nah, kalau kita mampu mengidentifikasi, nah bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Jadi kita udah prepare dulu, kita udah siap dulu ini kalau hal tersebut terjadi. Kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Sehingga ketika itu benar-benar terjadi, kita siap mengatasinya. Ya, tentu saja semua organisasi akan berharap hal-hal tersebut tidak terjadi ya, tapi kan kita tidak tahu kondisinya. Apalagi ketika kita berbicara adalah lingkungan eksternal. Nah, itu tantangan di sini. Jadi, responnya adalah mulai kita memitigasi, istilahnya, aktivitas untuk mengeliminasi resiko yang terjadi, shifting ketika itu terjadi, dan istilahnya bagaimana kita mengaccept-nya. Itu respon-respon yang harus kita pahami. Nah, ada konsep namanya likelihood. Ya, di sini lebih kepada kemungkinan mengidentifikasi kemungkinan apa yang terjadi. Ya, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman mendevelop sesuatu di bidang IT, ya, teman-teman buat sesuatu, membuat aplikasi, membuat robot atau apapun istilahnya, ya, membuat sebuah produk IoT gitu ya, atau membuat cyber security, ya, teman-teman harus paham dan harus bisa mengidentifikasi kemungkinan resiko apa yang terjadi. Ya, oh kalau kayak gini ya, oh kayak gini. Ya, misalnya teman-teman bikin IoT itu pabrik, mengotomatisasi sebuah proses di pabrik misalnya dengan menggunakan IoT atau menggunakan robotik. Ya, teman-teman buat gitu ya, bagus banget ternyata berhasil. Namun teman-teman mungkin tidak sadar kalau teman-teman lakukan itu ternyata berdampak banyak pekerjaan yang dirumahkan pegawai-pegawainya. Misalnya seperti itu. Akhirnya terjadi demo besar-besaran dan sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau ini dilakukan, ini akan berdampak apa ya? Wah, ternyata berdampak para pegawai ini dirumahkan. Ya. Nah, supaya nggak dirumahkan seperti apa? Dibuatlah sistemnya. Mungkin mereka juga dipindahkan ke divisi lain, diberikan sebuah tugas baru misalnya, atau menjadi ini, atau menjadi ini, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan melihat berbagai macam kemungkinan. Itulah likelihood di sini teman-teman. Nah, kemudian kita juga menentukan level of risk. Ya, biasanya ada level minimum, ya, level medium, atau high level risk. Ya, high level risk itu berarti benar-benar itu udah paling bahaya, jangan sampai masuk ke sana. Tadi teman bisa mengkelompokkan, ya, atau bisa mengkombinasikan. Ini bisa untuk kasus ini masuk ke medium misalnya, tapi untuk yang kasus ini ternyata masuk ke yang paling bawah misalnya, bottom misalnya. Namanya macam-macam, ya, ada high, middle, ada low, low level, dan sebagainya. Itu adalah lebih kepada masalah penamaan. Namun, penentuan tingkat level resiko harus kita pahami di sini. Supaya tingkat penanganannya pun teman-teman juga paham. Kalau ini masuk level, apa yang teman-teman lakukan? Kalau medium level, apa yang dilakukan? Kalau low level, apa yang dilakukan? Ya, jadi pengelompokan kategori itu juga penting. Kemudian profile, ya, ini beberapa bagian yang memang akan ada di risk management dan mungkin nanti detail-detail akan kita pelajari di belakang ya teman-teman. Di sini adalah profile risk, bagaimana mendeskripsikan risk yang terjadi.
Jadi ketika teman-teman sudah melihat kemungkinan apa yang terjadi, ya teman-teman harus bisa mendeskripsikan kemungkinan yang terjadi itu seperti apa. Ya, itu maksud dengan risk profile. Jadi ini sangat erat hubungannya ya teman-teman dengan likelihood tadi. Kriteria, ya kriteria ini erat hubungannya dengan level. Jadi semacam pengelompokan. Kalau tadi adalah high level, medium level, dan low level, ini lebih kepada apakah resiko tersebut bisa ditoleransi, ya atau tidak. Ini bisa diterima, atau pengelompokan berdasarkan ini resiko hukum, resiko budaya, resiko produk, dan sebagainya. Jadi lebih kepada pengelompokan. Ya, setelah dikelompokkan, dibuat levelnya pun nggak ada masalah. Ya, ada beberapa resiko yang mungkin ini netizen julid biasanya di dalam media sosial nggak usah dianggap misalnya. Tapi ketika dia melebihi batas, misalnya di dalam media sosial yang sudah melihat mampu berdampak kepada orang banyak yang merugikan kita, wah ini harus mulai diatasi nih istilahnya. Jadi tingkat toleransi itu istilahnya ya kita anggap oke, ya atau acceptable, tapi kalau sudah levelnya lebih atas itu harus kita atasi dan sebagainya. Jadi kriteria juga menjadi sebuah hal yang penting. Kemudian risk resource, ya ini adalah bukan resource resiko sebetulnya secara harfiah, tapi ini adalah sumber-sumber atau bagian-bagian mana yang berpotensi untuk memberikan resiko. Ya, seperti misalnya hubungan secara komersial atau kerjasama, kemudian secara hukum, perkembangan politik, wah ini berdampak panjang ke kita gitu misalnya, dan sebagainya. Ya, perubahan politik jadi kita harus melihat potensi resiko. COVID ini sebagai satu resiko misalnya. Ya, jadi sebagai contoh misalnya ini contoh kemudian yang saya lakukan misalnya ya, bulan Agustus kemudian ada acara misalnya bootcamp atau acara pelatihan gitu ya, offline. Nah, kemudian pihak organisasi mintanya offline. Tapi kita juga harus melihat potensi resiko, yaitu apakah pada saat Agustus itu COVID masih di bawah atau menurun atau malah naik. Ya, kalau naik ya berarti ada potensi offline itu menjadi online. Nah, misalnya itu contoh sederhana. Atau wah ini tahun depan nih mulai pemilu ini. Nah, itu ada resiko di dalam perusahaan kita. Itu juga bisa. Wah ada teknologi baru ini. Ya, teknologi yang berkembang nih luar biasa. Ini kayaknya mampu berdampak kepada resiko di perusahaan kita. Itu juga bisa. Ya, jadi kita harus mampu mengidentifikasi beberapa hal sumber-sumber yang ada yang bisa menimbulkan resiko di organisasi kita. Ya, ini residual risk. Nah, saya akan itu risk management teman-teman ya. Jadi manajemen resiko tuh globalnya bagaimana kita mampu mengatasi resiko yang terjadi ya dan meminimalisasi tingkat negatif resikonya. Ini mungkin bisa dirangkum di dalam sebuah video yang saya tampilkan kali ini. In this video, we will be discussing risk management. Risk is a situation involving exposure to danger. Risk management is understanding the threats facing our organisation and the steps that can be taken to prevent, reduce or prepare for possible situations that may or may not occur. There are three different areas of risk: human risk, such as fraud, theft or human error; natural risks, like floods, fires or earthquakes; or technical risks, such as software failures, hardware failures, or a lack of skilled knowledge. We can
What is our business trying to achieve? It is only when we know exactly what we are doing that we can begin to work out what might go wrong. We can then work backwards to identify the obstacles and problems that might prevent us from achieving our goals. Which of these things is most important? By assigning value to critical assets, both financial and reputational, we can start to evaluate how much of a concern specific threats are to a particular organisation. An effective way of doing this is by scoring each scenario on the likelihood of them happening, and secondly, on the harm that their happening would cause. This will offer great understanding of where our focus needs to be concentrated. What should we do about it? Once we have identified our main areas of concern, we can take the following actions. We might decide that either a threat is too high or not enough of an importance to the overall running of our business and decide to avoid it altogether. We might choose to reduce certain risks by implementing various tools such as surveillance cameras or antivirus software. We could decide that although aware of the risk, in the grand scheme of things, it's either beyond our capability to deal with the scope or it's too unlikely for us to worry about, and so accept the risk and continue without action. In this situation, at least we know that the conversation has arose. We can also decide to transfer the risk if necessary, with help from third-party organisations or suitable insurance products. Lastly, we need to ask, what has changed? Provide tactical and strategic recommendations to improve future process. Security is not one set of rules to check, tick and put back in the filing cabinet. It is an evolving organism and needs to become a culture within the working environment. And part of the success of this is to constantly refresh and review the systems, technologies and protocols in place in respects to the fast-paced change of the world around us. We live in a data-driven world, and the reputation of every organisation relies on people trusting companies with their information. Risk management quantifies steps taken to protect this information and helps avoid litigation as well as reputational damage, both of which would lead to loss of revenue. Risk management is a proactive step to help the structuring of an organisation. It provides early identification for all staff to be aware of so that they can trigger the correct lines of communication if and when they occur. Being aware of threats and putting in guidelines to prevent them are not hurdles to slow process down, but vital components to offer smooth, consistent running of a business. Risk management gives your organisation support and understanding to help the success of its journey. Ya, itu gambaran singkat teman-teman, kesimpulan dari risk management, dan ini videonya memang saya pilihkan yang memang terkait dengan cyber security, ya, yang mungkin itu lebih dekat dengan teman-teman. Jadi tadi kalau teman perhatikan di dalam video itu dia juga mengidentifikasi atau mengkategorikan ada human risk, ya, yang dari humannya, dari sisi manusianya, dari sisi netral misalnya dari bencana alam, sesuatu yang benar-benar memang tidak bisa kita hindari, dan satu lagi dari sisi technical, ya, itu yang pasti mungkin kita bisa hindari. Nah, dia mengelompokkan menjadi 3 hal tersebut, ya, bagaimana mengurangi resiko yang terjadi akibat human, ya, misalnya saja kok human itu paling gampang ketika mengisi sebuah form, bagaimana meminimalisasi kesalahan dari pengguna ketika di dalam sistem, itu juga resiko teman-teman, ya. Kemudian kalau dari sisi nature misalnya bagaimana server kita ketika terjadi kebakaran, bencana alam, supaya tetap datanya tidak hilang misalnya, ya, terjaga dari gempa bumi, tidak rusak tempatnya. Nah, itu juga termasuk dalam resiko yang terjadi. Kemudian kalau yang terakhir itu dari sisi technical bisa dari hacker, ya, bisa dari virus misalnya, coding yang memang error dan sebagainya. Jadi ini dia mengelompokkan menjadi 3 hal tersebut. Apakah bisa dikelompokkan dengan yang lain? Itu tergantung bagaimana kita sebagai perusahaan mengidentifikasi atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Yaitu menjadi kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, inti daripada risk management di sini teman-teman, daripada risiko sendiri adalah segala sesuatu yang mungkin datang tidak diundang, ya,
bisa jadi seperti itu. Nah, namun untuk meminimalisasi resiko terjadi, tentu saja yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan sumber-sumber resiko yang terjadi. Sehingga ketika sesuatu yang tidak kita harapkan datang, kita mampu mengatasinya. Kita sudah siap bertahan. Itulah inti daripada resiko itu sendiri. Bukan sengaja dibiarkan. Kita harus siap dengan aksi, kita harus siap dengan strategi dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana kita melihat segala macam dan strateginya itu akan kita bahas di dalam bab-bab berikutnya. Nah, untuk tugas teman-teman untuk tugas pertama ya teman-teman yang secara individual, saya minta teman-teman cuma 2 poin sebetulnya, singkat saja sebetulnya. Saya minta pendapat teman-teman. Yang pertama adalah menurut teman-teman, mengapa risk management dibutuhkan dan diperlukan di dalam teknologi informasi. Jadi lingkupnya adalah di dalam teknologi informasi. Kenapa sih risk management dibutuhkan dan diperlukan di dalam konteks teknologi informasi? Silakan nanti teman bisa jawab juga dalam lebih maksimum 500 kata gitu ya. Dan yang kedua, saya minta teman-teman carilah sebuah studi kasus ya, seperti contoh tadi di depan ya teman-teman ya, tentang risk management dalam bidang teknologi informasi. Bidangnya khusus teknologi informasi, bidangnya apapun, mau cyber security, mau hardware, mau jaringan, apapun bentuknya. Baik yang bisa terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di luar negeri, apapun. Saya minta satu aja contoh. Dan contoh tersebut silakan teman-teman coba analisis ya. Yang analisis hanya 3 poin besar. Mengapa resiko itu terjadi? Itu poin pertama. Dampak dari resiko tersebut itu adalah bagaimana? Jadi ketika resiko itu terjadi, dampaknya seperti apa dan bagaimana si perusahaan itu memberikan solusi ya. Jadi mengapa itu terjadi, dampaknya apa dan solusinya bagaimana. Silakan poin 1 dan 2, silakan teman-teman jawab, diketikkan saja di Microsoft Word kayak biasa. Ya, poin 1 dan 2 nanti di save as di dalam bentuk PDF dan nanti silakan disubmit di platform RMS ya, di RMS. Jadi saya juga belum masukin materi yang pertama kemarin. Jadi materi pertama dan kedua dan SAP dan masuk tugas ini akan saya masukkan paling lambat besok di LMS ya. Nanti teman-teman silakan submit tugasnya. Tugas pertama ini deadline-nya adalah hari Selasa minggu depan ya. Kenapa hari Selasa? Supaya nanti harapannya hari Rabu mungkin saya akan mereview secara umum ya. Dan itu akan saya sampaikan juga di kelas. Jadi hari Selasa 2359 teman-teman bisa submit dan nanti hari Rabu mungkin saya akan membahas review secara umum tentang tugasnya seperti apa. Nah, jadi itu tugasnya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang tugasnya boleh kontak secara langsung ya ke saya atau mau email atau apapun silakan itu. Ya. Apa namanya? Nanti materi semuanya akan saya taruh semuanya di internet ya. Apa namanya? Saya kemarin juga belum memasukkan materi yang minggu lalu, yang hari Senin. Nanti akan saya gabung juga dengan hari ini. Ya, nanti kalau teman-teman dalam pelaksanaannya atau mungkin ada materi yang kurang jelas, teman-teman bisa juga bertanya langsung kepada saya gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman, mungkin materi atau tugas, silakan. Ya, semoga cukup jelas ya. Oke, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin untuk malam hari ini sekian dulu dari saya. Saya juga udah download untuk participation list-nya. Nanti akan saya masukkan ke dalam absen. Mungkin sekian dulu dari saya teman-teman.
untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Bagi tadi yang maksudnya telat, nanti bisa lihat rekamannya lagi untuk mereview apa yang saya jelaskan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Senin, jadi jam yang sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Thank you.